Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Ini adalah video yang gue buat setelah bisa dibilang gue cukup lama vakum di dunia konten kreator. Ya sebenarnya dibilang vakum, gue masih ngupload video sesekali gitu ya, tapi bukan di YouTube, tapi di platform lain yaitu TikTok. Dan bisa dibilang channel gue di YouTube ini adalah channel yang bisa dibilang lumayan lama tidur. Karena gue ngupload videonya itu dengan konsep yang bisa dibilang saat itu gue belum fix. Makanya channel ini bisa dibilang channel yang kurang aktif. Makanya gue lebih aktif di platform sebelah yaitu TikTok, kemudian ada Instagram juga. Dan ya video ini ku buat karena gue pengen update sesuatu kepada kalian. Kira-kira apa sih yang bakalan gue update kepada kalian di sini? Gua nggak bakal begitu banyak basa-basi sih. Gue bakal langsung ngomong aja bahwa gue bakal mulai mengaktifkan channel gue ini sebagai tempat gue untuk cerita gitu. Kira-kira apa aja yang ingin gue ceritakan di sini? Sebenarnya gue nggak melimitasi gue pengen bahas apa ya, tapi ya sebisa mungkin gue ngebahas hal-hal yang gue suka. Yang pertama tentunya cerita. Kenapa cerita? Karena gue sekarang udah kembali nulis cerita fiksi ya. Lalu gue juga sudah punya ketertarikan yang bisa dibilang lumayan melekat terhadap beberapa hobi gitu. Yang pertama hobi gue terhadap parfum, dan yang kedua hobi gue terhadap berkebun. Dan mungkin ya teman-teman yang udah pernah lihat muka gue tahu kalau seandainya gue itu dulu aktif banget di TikTok dengan akun berkebun gue, di mana akun itu udah lenyap karena ya ada lain hal waktu lah yang bakal gue bahas lagi gitu. Tapi intinya untuk berkebunnya gue masih berkebun, cuma untuk bikin konten berkebun gue udah enggak. Sedikit cerita dulu ya, bahwa sebenarnya gue itu dari tahun 2018 udah mulai bikin yang namanya yearly goals. Ini adalah goals goals tahunan yang gue taruh untuk nunjukin, oh tahun ini gue harus fokus kemana gitu. Sampai tahun ini gue masih bikin, kecuali tahun 2025. Kenapa? Karena tahun 2025 itu gue lagi pengen bebas aja. Tapi intinya dari 2018 sampai 2026 ini, gua itu punya satu goals yang belum benar-benar bisa gue capai. Apa itu? Yaitu personal branding. Kenapa gue nggak bisa mencapai personal branding itu? Nah ini yang menjadi core utama dari gue ngonten sekarang ini. Yaitu gue belum menemukan gue mau kemana. Itu masalahnya. Beberapa tahun ke belakang itu gue sempet vakum konten yang serius ya. Ya, kenapa gue bilangnya vakum konten yang serius, karena gue masih ngupload beberapa video lucu aja di akun pribadi gue. Tapi untuk akun-akun lain kayak akun berkebun itu udah gue hapus, kemudian akun podcast gue juga udah nonaktif, gue udah nggak upload podcast lagi. Kenapa gue vakum beberapa tahun ke belakang? Karena gue lagi fokus menata hidup gue, kemudian mengejar sesuatu yang bisa dibilang menjadi impian gue saat itu. Sehingga mau tidak mau gue harus fokus ke sana dulu, dan gue ya nggak fokus konten dulu lah. Dan sekarang hal-hal itu udah bisa dibilang gue capai, dan apa step selanjutnya? Nah, itu yang pengen gue lakuin dengan cara ngonten ini. Nah, kebingungan gue ini, gue itu pengen menjadi seperti apa, itu bisa dibilang lumayan puncaknya di 2025. Ya meskipun 2025 itu gue nggak bikin goals, tapi setelah goals gue tercapai, gue memikirkan apa next stepnya gue. Next stepnya gue apa ya? Gue berpikir, dan gue akhirnya ngebuka kembali goals-goals tahunan gue, dan gue menyadari bahwa gue belum punya personal branding. Dan gue merasa personal branding itu kenapa gue gagal? Gue mencari alasannya. Karena memang gue tidak menemukan hal yang benar-benar ingin gue tekuni dan ingin gue apa ya, dalami sebagai personal branding gue. Ketika gue bahas bisnis, optional podcast itu gue hanya ngebahas bisnis-bisnis, memang hal yang gue tertarik, tapi gue nggak benar-benar terjun ke dunia bisnisnya ya, karena memang gue bikin awal-awal itu gue ada bisnis, lalu sempat berhenti, terus bisnis lagi kecil-kecilan tapi gagal lagi, dan akhirnya gue cuma bahas bisnis tanpa ada benar-benar action yang jujur membuat gue nggak merasa happy. Kemudian gue juga pernah bikin podcast berkebun, sorry, video berkebun, tapi gue nggak menemukan branding gue itu sebagai
seorang yang dalam tanda kutip berkebun. Karena ya, apa ya, gue merasa itu hanya sekedar hobi untuk healing. Gue nggak mendapatkan feel itu. Terus kenapa nggak lu tekunin aja? Nah itu dia, gua nggak berada di posisi saat itu ya, tidak berada di posisi yang benar-benar gue bisa menekuni. Gue ada ya ada sedikit masalah-masalah yang harus gue selesaikan sehingga gue tidak bisa fokus ke sana dan berlalu begitu saja hingga di 2025 ketika ternyata masalah-masalah itu sudah selesai, gue bisa berpikir jernih, gue bisa menentukan langkah gue kemana selanjutnya. Eh, apa nih? Kok kosong? Ini masalah yang bisa dibilang personal branding ini masalah yang dari dulu sampai sekarang nggak berhasil gue selesain. Dan ketika gue sudah berpikiran jernih seperti ini, mungkinkah ini saatnya untuk menentukan jalan gue mau kemana. Di Desember 2025 itu adalah masa-masanya gue sudah bisa dibilang mencapai goals gue yang ada di tahun 2025 itu, dan gue harus menentukan goals besar gue selanjutnya untuk hidup gue ini. Dan yang gue putuskan adalah gue ingin coba membangun personal branding. Tapi gue belum menemukan gue pengen apa pada saat itu ya. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue merenung. Merenung, memikirkan kembali, ngebuka-buka goals-goals gue dari tahun 2018 itu. Kemudian melihat kembali hobi-hobi gue apa. Di saat itu hobi yang gue punya adalah ya gue lagi doain parfum. Gue bahkan ada semacam workshop kecil-kecilan di lantai atas itu buat bikin parfum sendiri dengan notes. Lalu gue juga kebetulan udah di rumah baru, gue punya lahan yang baru untuk berkebun. Gue coba melakukan kedua hal itu. Ya gue masih enjoy. Tapi gue nggak merasa ada core dalam diri gue yang terpuaskan kalau ini menjadi branding. Gue merasa ini bukan sesuatu yang bisa gue jual dalam atau berasal dari hati gue. Akhirnya gue kembali back to basic ke laptop gue kembali. Back to laptop, gue melihat masa lalu gue apa aja sih yang udah gue pernah buat gitu. Dan gue menemukan eh bisa dibilang karya pertama gue, hal pertama yang gue berhasil ciptakan, dan itu adalah sebuah cerita fiksi. Ya, gua udah nulis sejak gua zaman SMP. Zaman SMP tuh. Itu adalah titik pertama gua mulai nulis, dan gua ternyata ketika gua flashback ya, gua ternyata udah melewati banyak fase di mana gua itu balik lagi nulis. Ketika gua lagi stres, gua balik lagi nulis. Ketika gua lagi bingung gabut mau ngapain, gua balik lagi nulis. Dan gua itu memetakan diri gue itu sebagai Edwin yang menulis itu sebanyak 3 fase. Yang pertama pas SMP, gue itu nulis karena ngikutin temen gue, dan karena memang saat itu teman-teman di kelas gue itu banyak yang nulis, makanya gue ikutan nulis. Dan gue ternyata lumayan banyak menghasilkan cerita karena kan nulisnya di buku dulu tuh, ditulis tangan, dan ternyata gue bisa menghasilkan banyak. Meskipun sekarang ya buku-bukunya udah banyak yang dibuang, tapi ya gue masih lumayan ingat lah cerita-cerita yang udah gue pernah buat di zaman SMP itu. Kemudian di zaman SMA kuliah, jadi di SMA kelas 3 mau ke kuliah, itu, bisa dibilang fase-fase awal gue kuliah ya, gue balik nulis lagi. Gue nulis cerita, yang bertema superhero, karena pada masa itu superhero itu lumayan menyenangkan. Ya sampai sekarang gue masih suka superhero sih, tapi intinya gue pengen menelurkan, cerita-cerita yang berbau superhero, dan saat itu gue lumayan sering baca novel-novel detektif, yaitu Agatha Christie dan ya Esmara Gede gitu. Dan hal itu yang memotivasi gue buat nulis. Dan tapi apa ya, gue akhirnya berhenti, hilang gitu aja. Sampai akhirnya di titik sekarang ketika gue udah kerja, ini adalah tahun ke-6 apa ke-7 gue buat kerja ya. Gue kembali lagi buat nulis. Kayak ada urge yang muncul kembali ketika gue memikirkan, gue tuh udah nulis dari awal. Hal pertama yang gue kerjakan itu nulis. Dan ketika gue pengen bikin personal branding, kenapa hal itu yang menjadi titik tumpu gue buat nulis? Entahlah, itu sesuatu yang muncul dari dalam gue, dan gue mikir, apa gue coba aja ya? Akhirnya gue mencari tahu apa sih yang membedakan
Edwin zaman SMP, Edwin zaman SMA kuliah, kemudian Edwin yang sekarang yang pengen nulis lagi itu apa? Apa yang menjadi masalah gua, apa namanya, tidak nulis lagi atau berhenti nulis saat itu? Ketika zaman SMP itu karena banyak teman-teman yang nulis, gua nulis dan tulisannya tuh gua sebar-sebarin ke teman-teman yang sesama nulis ya, untuk dibaca, untuk dikomentari. Itu semacam motivasi. Tapi ketika udah lulus dari zaman SMP, teman-temanku udah pada pecah ya. Gua berhenti nulis karena nggak ada yang baca. Buat apa gua nulis tapi nggak ada yang baca? Itu yang pertama. Lalu di fase yang kedua itu gue nulis lagi karena memang saat itu trennya itu lumayan, gede ya terhadap si, superhero, kemudian gue juga ketertarikan ke novel misteri. Tapi sekali lagi ketika gue tulis, masalahnya adalah gue masuk ke genre yang dalam tanda kutip gue itu, kurang menguasai. Gue itu kurang riset dan gue kurang berani untuk terjun ke sana. Gue banyak pikiran-pikiran negatif, salah satunya adalah, ini pun kalau gue berhasil bikin, gue lempar kemana? Siapa yang mau baca? Itu yang bisa dibilang, menjadi trigger negatif gue berhenti nulis saat itu. Ya, bisa dibilang trigger-trigger yang, apa namanya, overthinking lah sebagai anak kuliahan gitulah di awal-awal, apa namanya, nulisnya gitu. Lalu yang sekarang apa trigger gua buat nulis? Trigger gua buat nulis jujur, ini adalah sesuatu yang gua pertanyakan juga. Kenapa gua pengen balik nulis? Ini sesuatu yang tiba-tiba muncul dan kayak motivasi gua tinggi banget gitu, pengen nulis lagi. Apakah gua ingin membangun cerita yang menarik ataukah gua hanya ingin meluapkan imajinasi gua? Itu pertimbangan awal gua. Tapi gua memikirkan kalau seandainya dua hal itu gua gabungin dan gua fokus nulis tanpa mikirin hal-hal yang, apa namanya, kayak uang, kemudian hal yang kayak lu harus promosi kemana, bener-bener jadi kayak anak kecil nulis aja gitu, hasilnya bakal kayak gimana. Itu menjadi motivasi gua, ketika gua, mulai nulis lagi. Itu belum berpikir gue pengen jadiin branding ya, tapi gua akhirnya memutuskan, ya udah dah, gue tulis dulu aja. Gua nulis start di Desember dan gua menargetkan cerita pertama gue itu selesai. Cerita pertama yang gue bikin adalah, cerita tentang seorang, pencari kerja yang berusaha mencari kerja di kota lah, anggap di Jakarta atau di mana karena gue nggak nyebutin kotanya, dan di situ gue membawakan tema komedi. Kenapa gue membawakan komedi? Karena, gue menarik lagi ternyata genre yang gue kuasai belakangan ini memang komedi. Gue suka stand up komedi, gue belajar komedi cukup banyak. Tapi gue nulis komedi ini kurang nih delivery, tapi pas gue coba tulis, bisa nih, ya udah gue coba bawain ke sana. Dan surprisingly, gue berhasil. Gue berhasil menyelesaikan itu setidaknya sampai di bulan Maret, Maret pertengahan, sorry, Maret awal deh, gue selesai nulis si cerita yang berjudul Job Hunter ini. Dan gue publish ke Wattpad, gue promosiin, gue gabung komunitas, gue promosiin, tanpa berpikir, ah orang mau baca apa, enggak ya, gue nggak memikirkan hal itu, gue cuma sharing, tapi tetap gue pakai effort, gue bikin wording buat promosinya, kata-kata promosi, lalu gue taruh gitu di komunitas. Ya bisa dibilang tujuan gue bukan agar, cerita gue, bakalan dibaca banyak orang, ya itu nilai plus lah kalau memang dibaca banyak orang. Tapi yang gue inginkan di sini adalah gue pengen gue komit buat nulis cerita sampai selesai. Itu salah satu hal yang tidak terjadi ketika gue di zaman SMP dan juga di zaman SMA. Gue tidak pernah nulis sampai selesai dan gue harus menyelesaikan masalah itu dulu. Mungkin itu hal yang membedakan gue yang dulu sampai sekarang. Ada banyak masalah yang dulu gue bingung gimana cara selesainya, ya udah gue tinggal. Tapi ketika gue udah mulai bekerja, gue harus bisa menyelesaikan masalah ini, dan inilah yang terjadi dengan gue yang sekarang. Ketika gue merasa masalah gue adalah gue tidak bisa menyelesaikan cerita, ya udah saatnya gue selesain. Masalah pertamanya selesai, yaitu gue berhasil menyelesaikan cerita. Lalu untuk masalah promosi, ternyata gue promosi bisa aja di komunitas dan lain-lain. Lalu gue mulai berpikir, sekarang gue pengen nulis cerita selanjutnya. Apa yang harus gue lakukan?
Apakah ini saat yang tepat untuk ngebangun personal branding? Jujur ini awalnya lumayan, pengambilan keputusan yang berat gitu. Karena ketika gue memutuskan untuk fokus ke sini artinya, gue berusaha untuk tidak ngotak-ngatik lagi. Sebagai penulis, ya udah nulis aja, jangan ada yang kayak shifting jadi pebisnis lagi atau gimana gitu. Meskipun gue pengen bisnis, tapi gue pengen satu personal branding yang melekat kepada gue dan juga, fleksibel aja gitu loh, nggak yang terlalu kaku, tapi, lumayan melekat aja di gua. Gue merasa bahwa kalau gua, berhasil nulis ini, mungkin saatnya gua fokus ke sana. Karena memang gua udah punya beberapa konsep cerita yang pengen gue lempar ke pasar, lalu ada cerita lama gua yang di zaman SMP, SMA ini pengen gua rewrite ulang, kemudian gue lempar juga ke pasar. Dan surprisingly gue coba ini di platform yang lain. Gue coba bangun personal branding itu, yaitu gue nyoba di Threads. Ya kalau kalian nggak tahu Threads itu kayak Twitter tapi dari Facebook aja, dari Meta. Dan di sana responnya lumayan positif. Jujur ya, itu akun Threads gue itu awalnya gue pakai buat bahas parfum dan lumayan booming. Jadi gue sempat bawa-bawa personal branding sebagai pecinta parfum, kolektor parfum. Tapi gue berusaha, gue coba shifting deh, bisa nggak ya? Gue nggak bikin akun baru, gue shifting akun tersebut untuk ngarah kepada tulisan. Dan ternyata berhasil. Gue mendapatkan respon yang cukup positif di sana, untuk kepenulisan. Kemudian gue juga lumayan aktif berinteraksi di sana. Gue menemukan teman-teman seperjuangan penulisan juga, yang ternyata membuat gue termotivasi buat nyelesain cerita gue lagi gitu. Dan gue kan nge-publish-nya ini di Wattpad ya, di Wattpad. Dan ternyata gue ngeliat banyak teman-teman yang, dulu nulis masih nulis ada yang juga berhenti nulis ada. Lalu juga gue dapat teman-teman baru yang, nulis lagi dan akunnya gue follow juga di Wattpad karena ya dari threads itu juga. Jadi sebuah, platform yang bisa dibilang membantu gue buat berinteraksi dengan orang-orang yang serupa lah. Lalu, di sana juga gue mendapatkan penawaran ya, penawaran buat nulis di sebuah platform gitu. Tapi, gue belum bisa ngomong ya karena ini baru penawaran, gue udah lempar sinopsis dan lain-lain tapi belum pasti gue keterima atau gue nulis di sana gitu. Yang gue pengen targeting sekarang adalah bagaimana gue menjadikan nulis ini sebagai sesuatu yang rutin, sesuatu yang bisa dibilang branding, kemudian membuat, apa namanya ya, karakter gue lebih solid di sini lagi gitu. Karena, akun sosial media gue juga belum ada karakternya sampai sekarang. Yang baru bener-bener ada karakternya itu sih di Threads ini aja. Karena kan Threads terhubung sama Instagram. Kalau kalian buka Instagram gue masih agak-agak random gitu. Meskipun namanya udah gue ubah, gue pakai nama pena gue, Winky. Cuma tetap aja gue belum menemukan apa ya, bagaimana gue harus nulis di sana atau bikin konten di sana seperti apa. Gue baru bisa nulisnya lewat si Threads ini. Kayak memang platform apa ya, favorit gue bukan juga sih, kayak natural aja gitu gua bawa sesuatu ngalir di Threads ketimbang bikin konten video atau konten gambar gitu ya di sosial media lain. Setelah konten di Threads ya, gua kan pengen ngisi konten-konten lain di sosial media gua ya. Gue punya Instagram, gue punya TikTok, gue juga punya YouTube ini. Jujur ya, kalau untuk Instagram sama si TikTok ini kan sebenarnya jenis kontennya sama-sama aja ya, antara gambar atau enggak si video pendek gitu. Tapi, gue belum menemukan aja, pola yang pengen gue upload di sana seperti apa. Dan ya yang bisa gue lakukan sekarang adalah bikin video panjang seperti ini yang gue taruh di YouTube. Ya bisa dibilang channel YouTube gue ini agak mengenaskan juga ya, karena ya udah berapa tahun gue nggak ngupload sejak video terakhir, yang bisa dibilang juga video random juga yang terakhir tuh, menjadi lucu. Karena memang saat itu gue lagi belajar stand up aja ya, dan gue merasa, "Ah, coba deh upload di YouTube daripada kosong." Lagi pula, upload di YouTube ini jauh lebih mudah. Kenapa? Karena gue make metode yang sama ketika gue bikin konten berkebun, yaitu documenting. Jadi semacam dokumentasi aja kayak sekarang, di mana editnya gue nggak terlalu banyak, pasti gue tinggal upload aja. Kayak semacam live update aja, vlog aja gitu. Jadi ya harusnya sih jauh lebih mudah karena gue udah nggak terlalu fokus
bikin konten kayak gimana. Ya kalau memang gue dapat materi gue bikin konten sih nggak masalah ya, tapi yang penting gue dokumenting aja dulu seperti sekarang. Toh nggak banyak juga sih yang, apa namanya, nggak perlu panjang-panjang juga kan kalau bikin video di YouTube, yang penting formatnya horizontal seperti ini, upload. Gampang, ngedit juga udah pakai CapCut, sambung-sambungin, selesai, cut aja. Ini pun kalau gua salah ngomong, gua hapus video, ngulang lagi ngobrolnya. Jadi ya bisa dibilang nggak banyak video yang perlu dipilih juga sih. Ya, itulah sedikit live update dari gue ya, setelah sekian lama gue nggak upload video di YouTube ini. Semoga video ini menjadi titik awal gue untuk konten di YouTube dan juga titik dokumentasi awal gue agar gue konsisten buat ngebangun personal branding gue. Ya mungkin sekali-kali gue nggak akan bahas soal kepenulisan, nggak bakal ngebahas tentang cerita gitu, mungkin bahas yang kayak lain kayak parfum ataupun, berkebun gue karena ya memang gue nggak pengen terlalu yang, apa ya, terlalu kaku lah gitu. Gue pengen tetap gue terlihat sebagai manusia yang punya kerjaan yang lain juga, punya hobi yang lain juga. Toh ini juga sebagai tempat gue berekspresi juga kok. Intinya seperti itulah, gue nggak pengen terlalu kaku aja. Ya, semoga apa yang gue lakuin ini berkembang lah. Dan video ini adalah video titik awal gue memulai semuanya. Thank you semuanya buat yang udah menonton.